Oh, bisa terlihat jelas? Hari ini luar biasa, kita mau sama-sama Natal bersama MK besar, ya saudara. Tapi saya mau mulai dengan sebuah firman. Izinkan kita sebelum happy-happy, kita duduk di kaki Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya, saya mau judul hari ini adalah Imperfect but God. Imperfect itu tidak sempurna. Kalau perfect itu sempurna. Kalau imperfect tidak sempurna. Koma, but God. Tetapi Tuhan. Tetapi Allah. Kita baca dulu saudara. Di Kejadian 2. Sudah saya tampilkan di PPT. Jadi saudara bisa sama-sama menyimak. Di Kejadian 2 ayat 18 saudara berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara bisa lihat gambarnya. Ini adalah Adam ceritanya. Adam versi kartun. Di ayat 18, Tuhan bilang, tidak baik bahwa dia seorang diri saja. Jadi Tuhan mau memberikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tapi kemudian ayat 19 yang diberikan adalah ini saudara. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hewan dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Jadi setelah Adam diciptakan dan Tuhan merasa tidak baik manusia seorang diri saja, Tuhan akan memberikan penolong. Di ayat 19, penolong yang pertama adalah binatang hutan dan burung-burung di udara. Binatang ternak untuk diberikan semua rame-rame kepada Adam, untuk Adam mengobservasi, mengamati, melihat, memberi nama setiap hewan. Tapi kemudian ayat 20 berkata saudara, sudah ya? Ya betul. 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Setelah Tuhan berikan penolong yang sepadan, yaitu hewan-hewan, ternyata Adam tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Setelah diciptakannya semuanya itu langit dan bumi beserta isinya, ternyata Adam tidak baik seorang diri saja dan dikasih teman-teman hewan. Tapi ternyata tidak dijumpai penolong. Tahu gak saudara karena apa? Kenapa kok gak nyambung antara Adam dengan hewan? Karena apa saudara? Satu, komunikasi. Gak bisa ngomong. Adam gak bisa ngomong sama gitu kan? Gak bisa ngomong. Mereka beda-beda suaranya. Tapi Adam berbicara bahasa Indonesia. Saya anggap bahasa Indonesia dulu karena kita orang Indonesia. Jadi Adam tidak menemukan komunikasi. Nah, saudara sama suami saudara, sama istri saudara, sama teman, sama saudara. Kalau komunikasinya lagi error atau malas komunikasi, apakah itu adalah tadi saudara yang gak bisa berkomunikasi? Kan bukan. Harusnya sesama manusia bisa berkomunikasi. Ya saudara ya. Terus kalau saya itu merasa Gen Z itu sangat beda jauh sama generasi sebelumnya. Gen Z itu bisa membentuk suatu stigma baru, yaitu dia susah berkomunikasi. Kalau kata teman saya Kevin di tempat ini, dia ngomong, kenapa sih Gen Z itu kok susah berkomunikasi? Karena zaman COVID dihadapkan sama anak-anak Gen Z lagi sekolah, lagi kuliah, harus online, harus antisosial. That's why komunikasi dia tidak baik. Kita WA ke anak Gen Z balasnya 2 hari kemudian, 1 hari kemudian. Sedangkan saya sama suami saya gitu ya, chattingan, saya respon detik ke-5, dia respon detik ke-15 gitu. Apalagi Gen Z yang cuma read doang tapi gak balas-balas. Wah, luar biasa, itu benar-benar menguji hati saudara. Sampai bos saya itu ya saudara,
Saudara, WhatsApp itu ada centang biru. Jika kita sudah reply, lalu kalau sudah dibaca oleh temannya kita, akan centangnya biru. Nah, ini bos saya, karena sekarang anak-anak pekerjanya kebanyakan Gen Z, bos saya sampai memberikan peraturan dilarang menonaktifkan centang biru. Harus semua centang biru. Jadi kalau bos minta apa, ketahuan sudah dibaca, tidak dibalas-balas, nah itu mulai harus dikremes-kremesi gitu ya. Karena komunikasi, kembali lagi Adam. Kemudian, saudara, Adam waktu diberikan hewan, tidak menemukan penolong yang sepadan. Ini mau saya sebut ketidaksempurnaan. Begal. Judul saya sebelumnya ya, ketidaksempurnaan. Begal. Di ayat yang ke-21, di ayat yang ke-21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Akhirnya saudara, setelah dikasih hewan tidak bisa berkomunikasi dan ditemukan tidak ada yang sepadan, akhirnya dari ketidaksempurnaan itu begat. Lalu Allah membuat manusia lain dari salah satu rusuk. Luar biasa ya saudara. Padahal Tuhan itu sepertinya, Tuhan di ayat firman-Nya itu berkata, Tuhan menciptakan seluruh bumi dan isinya sungguh baik. Semua amat baik. Tetapi ada ketidaksempurnaan di dalamnya oleh manusia. Ketidaksempurnaan manusia dengan hewan, sehingga di dalam imperfect ketidaksempurnaan begal. Tetapi lalu Allah memberikan manusia yang sepadan dengan dia. Nah, kemudian saudara tahu sendiri cerita berikutnya. Saya coba next dulu. Oke. Saudara tahu sendiri di dalam ceritanya Adam dan Hawa setelah diciptakannya semua itu, ceritanya mereka berbuat dosa. Saudara tahu, makan buah pengetahuan yang baik dan buruk. Terus mereka jadi mengerti kalau mereka itu ternyata telanjang sama ini. Terus mereka akhirnya diusir dari Taman Eden. Lihatlah saudara gambarnya, mereka diusir dari Taman Eden, dan akhirnya buah itu, pohon kehidupan itu dikirimkanlah ke Ruh untuk menjaga. Nah, ternyata di dalam kemahakuasaan Tuhan yang menciptakan sungguh amat baik, ada ketidaksempurnaan yang manusia buat. Seperti ini. Dosa, tidak taat, ketidaktaatan. Tapi saudara, ada komanya di dalam ketidaksempurnaan begal. Tetapi Allah. Dan benar saudara, walaupun Adam dan Hawa diusir, dia dijanjikan, Tuhan menjanjikan penyelamat. Kita mau lihat di Roma 5. Agak panjang, saya agak cepat sedikit. Di Roma 5 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, ya saudara, dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah mengajar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Dari
dosa yang datang dari Adam, satu orang, yaitu Adam, Tuhan menjanjikan penyelamat, yaitu Yesus Kristus. Dari ketidaksempurnaan begat, dari ketidaksempurnaan Adam jatuh ke dalam dosa dan akhirnya seluruh umat manusia hidup dalam dosa, begat, tetapi Tuhan menjanjikan penyelamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa saudara. Walaupun kita manusianya membuat sehari-hari itu tidak sempurna, membuat kejahatan, membuat dosa, Tuhan Allah akan selalu mereka-rekakan segala situasi kondisi supaya kembali sungguh amat baik. Kok bisa tahu ya? Kita coba baca dulu selanjutnya. Oke. Roma 5 ayat 20b. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Itu luar biasanya Tuhan, saudara. Kita imperfect, dosa banyak, semakin jahat manusia, di situ kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Wah, ya enak gitu berarti. Pantesan saya walaupun gak berdoa, gak baca Alkitab, saya tetap bisa hidup itu mulus saja. Saya bangun pagi kok ya masih bangun, masih bernafas. Oh pantesan, ternyata semakin banyak dosanya, semakin limpah kasih karunia-Nya. Oh, terus apa itu ngajarin kita untuk, kita banyakin dosa aja, supaya kasih karunia-Nya limpah. Dijawab saudara sama Alkitab di Roma 6. Selanjutnya di Roma 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Nah, itu yang kita pertanyakan tadi. Oh, semakin banyak dosa, semakin kasih karunia limpah. Ya udah kita buat dosa aja supaya kasih karunia terus limpah. Dikatakan di Roma 6 ayat 2, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Amin, saudara. Semakin banyak dosa, semakin kasih karunia limpah. Sekali-kali tidak. Kita tidak boleh hidup dalam dosa. Melainkan ayat 2 berkata, kita telah mati bagi dosa. Terus bagaimana kita bisa hidup di dalam dosa? Dan ayat selanjutnya di Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu, yaitu kita saudara, telah mati bagi dosa. Tetapi kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Luar biasa saudara, izinkan saya rangkumkan sedikit karena saya lihat baru ada yang duduk. Dari seorang Adam yang membuat dosa sehingga seluruh keturunan kita semua hidup dalam dosa. Istilahnya lahir itu sudah berdosa. Kemudian Tuhan menjanjikan penyelamat, yaitu Yesus Kristus. Di mana kita berdosa, kasih karunia-Nya itu malah lebih limpah lagi dicurahkan. Tapi apakah kita boleh terus-terusan berdosa karena supaya kasih karunia-Nya limpah? Sekali-kali tidak. Karena kita telah mati bagi dosa. Bagaimana kita hidup di dalam dosa? Karena kita udah percaya Yesus Kristus, firman-Nya di Roma 6 itu dikatakan, karena kita udah dibaptis, kita percaya Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa hidup di dalam dosa. Tapi kita mati dalam dosa, mati bagi dosa, untuk hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saya mau ajak saudara katakan, aku mati bagi dosa, aku hidup bagi Yesus. Sekali lagi saudara, aku mati bagi dosa, aku hidup bagi Yesus. Amin. Saudara, dunia ini membentuk suatu sistem pemikiran, membentuk mindset. Ya, jika anaknya tidak benar, anaknya nakal, berarti orang tuanya nggak benar ngajarnya. Jika anaknya baik, orang tuanya baik. Sehingga kalau dilihat orang tua sekarang lagi
Ngejar-ngejar cari calon mantu yang cocok. Cari calon mantu yang dilihat dari orang tuanya. Cari besan itu dia keluarga apa? Keluarga di level apa? Mau lihat bibit, bobot, bobotnya kan gitu. Nah itu zaman sekarang itu bukan zaman sekarang lagi ya, dari dulu. Stigma netizen itu membentuk suatu kota. Sampai-sampai sekarang orang tua berlomba-lomba mencari calon mantu yang dilihat itu orang tuanya dulu, keluarga besarnya dulu gitu ya. Nah saudara, kalau saya tidak hidup dalam stigma netizen itu. Saudara tahu sendiri cerita papa saya yang punya bapak pocong. Nah, kan tidak sempurna. Ketidaksempurnaan hidup papa saya itu, ketidaksempurnaannya beliau, tapi berkat Tuhan mereka-rekakan. Namun tetapi Allah menyertai papa saya sehingga jadi berkat luar biasa. Tidak berhenti di papa saya. Di dalam hubungan saya, percintaan, saya ketemunya sama orang broken home juga, sama orang broken family juga. Sehingga di dalam ketidaksempurnaan, tapi ternyata berkat, tetapi namun Allah akan mereka-rekakan sampai akhirnya percintaan saya, pacar saya adalah suami saya, itu luar biasa cinta Tuhan, jalan sama Tuhan. Jadi di dalam ketidaksempurnaan itu Tuhan akan selalu mereka-rekakan. Kalau dulu mas saya pasti waktu pacaran sama suami saya selalu dibilangin pacaran sama pacar saya selalu dibilang hati-hati. Kalau mama papa saya bilang belum, masih temenan gitu kan, hati-hati loh kalau sama anak broken home, itu nanti gedenya gak punya masa depan. Wah luar biasa saudara, stigma netizen, stigma para orang tua ini sama gitu kan. Tapi kan tetap kita berdoa jodohnya siapa, kita berdoa pokoknya kalau bukan jodohnya dijauhkan, kalau jodohnya didekatkan. Kalau anak muda sekarang kan kalau jodohnya tolong didekatkan, kalau bukan jodohnya harus didekatkan, begitu ya anak muda sekarang. Tapi saya mau ngomong imperfect but God, di dalam ketidaksempurnaan but God, tetapi Allah akan mereka-rekakan. Amin saudara. Amin. Saya next dulu. Sama saudara, seperti kisah Abraham saat tidak mempunyai anak, udah tua, imperfect, ketidaksempurnaan Abraham, begah, tetapi Allah memberikan janji keturunan. Seperti Goliat menentang Israel dan semua bangsa ketakutan, itu di dalam ketidaksempurnaan Israel, begah Tuhan Allah mengirimkan Daud untuk melawan Goliat. Sama seperti Yusuf dijual sebagai budak, di penjara, kayaknya benar-benar longso banget hidupnya. Begat, tetapi Tuhan menyertai dia. Jadi apapun perkataan negatif seseorang terhadap kita, itu kita counter, kita harus balikkan keadaan tersebut dengan kata begat, tetapi Tuhanku menyertai aku. Amin. Walaupun kita dalam kondisi buruk sekalipun, kita mau percaya, tetapi Tuhan terus menyertai aku dan terus akan mereka-rekakan sesuatu yang ajaib. Saya next dulu. Begat, Kejadian 50 ayat 20a dikatakan, memang kamu, yaitu manusia, telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ayat ini untuk saudara dan saya, amin. Walaupun di dalam ketidaksempurnaan, di dalam keterpurukan, manusia jahat sama kita, mungkin kita juga jahat sama manusia, tapi saudara, di dalam rencana Tuhan yang luar biasa, rencana Tuhan yang terus memberikan untuk kebaikan buat kita, Dia akan terus mereka-rekakan segala sesuatu untuk kebaikan, segala sesuatu menjadi baik lagi. Amin, luar biasa. Dan karakter Tuhan itu dimulai dari kita. Kan Tuhan mereka-rekakan semuanya itu, tapi Tuhan akan mengubah
hidup kita. Dimulai dari kita. Bukan tunggu orang lain. Di keluarga. Jadi tadi saya cerita tentang sebuah keluarga punya stigma. Jadi kalau di dalam keluarga tidak perlu menunggu orang lain dulu untuk berubah. Tapi kita bisa berubah terlebih dulu. Saudara, saya ingat banget ceritanya Pak Yusa itu selalu nempel di otak saya. Yaitu cerita tentang seorang ibu-ibu yang kalau ke gereja setiap minggu tapi tidak sama suaminya. Kemudian ibu-ibu ini konseling sama Pak Yusa, terus Pak Yusa ngomong, "Wes, kowe iki ya sing kudu mbok lakuke iki apa? Setiap malam peluk bojomu, rangkulan bojomu. Kowe mesti kan maaf ya Pak Yusa. Maaf ya Saudara. Pak Yusa itu kan kalau ngomong bahasa Jawa. Tak ngomong bahasa Indonesia aja. Kamu mesti kalau mbek bojomu selalu mbok onek-onekke, selalu mbok cereweti sehingga dia nggak mau ke gereja. Sehingga dia melihat, lo ngapain ke gereja, orang kamu aja orangnya kayak gitu, penuh marah, penuh cerewet, penuh onek-onekke gitu kan. Dan terus kamu datang ke saya untuk bilang, Tuhan, Pak Yusa ini gimana, suami saya nggak mau ke gereja. Wes, yang perlu mbok lakukan adalah kamu berdoa, tanganmu dikasih minyak urapan, terus setiap malam pelukan bojomu, peluklah suamimu, rangkul dia, tanya apa kabar hari ini, gimana hari ini. Kayak gitu saudara berhari-hari, sehingga akhirnya suaminya berubah, datang ke gereja lagi. Nah itu saudara yang dikatakan di sini, your family need the God in you, bring it out. Keluarga saudara butuh Tuhan yang ada di dalam saudara, munculkanlah. Dikatakan karakter Tuhan dimulai dari kita, bukan tunggu orang lain di keluarga. Amin. Karakter Tuhan dimulai dari kita, tidak peduli apapun yang dilakukan orang lain. Jadi kalau dimanapun kita ditempatkan, mari kita hidup bagi Allah. Ya saudara, mungkin saudara punya beberapa keluarga. Kok bisa emangnya jadi kayak Salomo, kan enggak ya? Kita punya beberapa keluarga. Keluarga pertama yang di rumah. Keluarga kedua buat yang sekolah adalah teman sekolah. Buat yang kerja adalah teman kerja, karena ketemunya setiap hari saudara. Dan keluarga ketiga mungkin yang di sini, gereja, keluarga gereja. Karena kita mungkin ketemunya seminggu 2 kali. Nah, keluarga yang dimaksud di sini bukan hanya keluarga yang di rumah, tapi keluarga dimanapun saudara ditempatkan. Your family, keluarga itu, need the God in you. Butuh karakter Tuhan itu yang dimulai dari kita, bukan tunggu orang lain. Jadi kalau dimanapun kita ditempatkan, kita hidup bagi Allah. Munculkan karakter Kristus dari dalam kita. Ya, nggak peduli orang lain. Nah, saudara, saya mau cerita sedikit. Jadi ada seorang anak muda di tempat kita, di tempat ini ada orangnya saudara. Waktu dia lagi sekolah, pulang pelayanan, habis pelayanan dia pulang ke rumahnya. Ternyata sampai di depan rumah dia mendengar orang tuanya berantem hebat. Orang tuanya dan kakak-kakaknya berantem hebat. Waktu dia memasuki rumah, ternyata sudah sampai si ibu udah bawa pisau. Sudah siap menikam. Antara menikam orang lain atau menikam dirinya, saya lupa karena ini udah kejadian belasan tahun lalu. Kemudian apa yang dilakukan saudara kita ini? Dia bukannya kabur, panggil RT atau panggil tetangga, bukan. Tapi dia langsung menangkis pisau itu sampai tangannya juga itu berdarah. Kemudian dia peluk mamanya. Kalau sama kakaknya kan laki-laki, jadi mungkin agak gimana gitu ya, yang lebih temperamen yang laki-laki. Tapi mamanya sampai membawa pisau itu, sepertinya mamanya mau menikam diri sendiri.
karena stres banget sama anaknya yang kakak itu. Terus akhirnya ditangkislah, terus dipeluk. Dan kemudian puji Tuhan, keluarga ini akhirnya takut akan Tuhan kembali, dipulihkan kembali, kumpul keluarga lagi, dan luar biasa. Saya mau cerita bahwa saudara kita ini, dia memunculkan karakter Tuhan dari dia. Dia tidak menunggu orang lain, dia tidak menunggu saudaranya, dia tidak menunggu keluarganya aman-aman tentram, baru dia aman, tapi dia dulu yang memulai. Nah, saudara, sama dengan kita. Kalau kita lagi di keluarga kita lagi penuh kegalauan, lagi penuh amarah, jangan ikut terbawa kondisi, jangan ikut terbawa suasana. Kita sebagai anak Tuhan yang sudah hidup bagi Allah, marilah kita bring it out, munculkan karakter Tuhan itu dimanapun kita ditempatkan, di setiap keluarga. Amin, saudara. Mari kita membentuk karakter kita. Seperti ada seorang pejabat namanya Ahok. Dengar, saudara, dia wawancara sama seorang MC terkenal. Bukan MC ya, jurnalis. Nah, terus beliau ini kan ngobrol berdua. Saudara tahu si pria itu kan, si pejabat ini kan sangat hatinya besar untuk rakyat, saudara. Dan dia anak Tuhan, saudara juga tahu. Beliau ini ditanya sama si jurnalis, "Pak, kok bisa sih Bapak itu punya hati untuk rakyat? Kok punya empati untuk rakyat? Kok nggak seperti pejabat-pejabat lain yang mengejar keuangan?" Gitu kan? Kemudian Pak pejabat ini jawab. Jawabannya adalah, "Oh, kamu nggak ngerti, nggak ngalamin. Aku itu punya empati kayak gini karena pelayanan di gereja. Di gereja itu aku mau ngapain aja, diolok-olok, aku dimarah-marahin, aku diinjek-injek. Padahal nggak ada duitnya." Gitu dia bilang kan, kayak gitu ya nadanya, maaf. Nggak ada duitnya, di situ nggak ada duitnya, tapi dimarah-marahin. Harus ngurus orang mati, harus ngurus orang melahirkan, harus ngurus orang pernikahan. Semua kesibukan itu tidak dinilai pakai uang, tidak diberikan uang. Maka dari situ karakter empati saya terbentuk. Luar biasa, saudara. Waktu saya sama suami nonton beliau menjawab seperti itu, iki harus diceritakan ke para pelayan Tuhan. Mau dimarah-marahin, mau ditegur seperti apa, tapi dia tetap kuat. Karena memang pondasinya itu kuat. Karena dia tahu melayani Tuhan. Dan dia jadi cinta melayani rakyat. Kasihnya Tuhan besar, sehingga kasihnya untuk jemaat di gerejanya besar. Sehingga sama saat dia berada di keluarga pejabat, istilahnya di keluarga pekerjaan, dia kasihnya juga besar, hatinya juga besar untuk rakyat. Pondasinya kuat, saudara. Saya mau kasih peraga sedikit. Ya, ini ada lilin. Biar dipasang dulu, harusnya saudara nggak boleh lihat cara pemasangannya, tapi ya gimana lagi. Oke. Lilin ini ceritanya adalah kehidupan hati kita, saudara. Kehidupan hati kita. Dan ini ada lilin-lilin lainnya. Tapi saya mau cerita dulu lilin satu yang saya pegang ini, saudara. Lilin ini kalau nggak dinyalakan apinya, jadi nggak ada kerennya, nggak ada manfaatnya. Tapi coba kita jangan nyalakan dulu, ya. Jadi lilin ini coba kalau kita taruh, kelihatan yang sana, baik, lihat di atas ya. Kalau kita taruh lilin ini, dia akan jatuh, saudara. Dia jatuh, atau sebentar saya lihat.
Atau kalau lilin ini tadi kalau saya taruh, dia akan jatuh, tidak bisa berdiri. Tapi kalau lilin ini saya sandarkan, ya jatuh lagi, maaf. Oke. Tadi meja saya. Kalau lilin ini saya sandarkan, ya malah akan jatuh semua karena bersandarnya ceritanya sama kondisi hati manusia yang lainnya. Ini adalah kehidupan hati kita. Kita mengandalkan orang sehingga kita jatuh. Nanti saya bersihin ya, Bapak Ibu. Gimana mejanya? Bentar, nanti ada kipas. Iya. Tapi kalau lilin ini dinyalakan, kalau lilin ini dinyalakan, ceritanya api ini Tuhan memberikan api di dalam hati kita sehingga pondasi hati kita kuat, dan kemudian sampai api itu bisa membuat mati lagi, tolong Kak. Api itu bisa membuat lilin ini berdiri kuat. Ya, kejap. Oke. Apinya dia sendiri membuat lilin ini, membuat hidup ini jadi bisa berdiri tegak. Itu sama seperti karakter Tuhan yang ada di hati kita. Kalau Tuhan memberikan apinya kepada hati kita sehingga kita punya pondasi kuat dan bisa berdiri kuat tanpa bantuan orang lain. Karena ada perjumpaan, Tuhan memberi api, Tuhan memberikan keintiman, Tuhan memberikan kasih-Nya. Kita ada berjumpa dengan Tuhan tadi, oleh api dengan lilin ini. Dan sehingga pondasi kita kuat. Kalau pondasi kita kuat, sampai kita bisa memberikan api itu kepada keluarga-keluarga lain, kepada MK, kepada para anggota MK. Bahkan saudara, ketua MK saudara itu bukan Tuhan. Ketua MK saudara juga butuh yang namanya perhatian, butuh yang namanya support, butuh yang namanya didoakan. Karena memang api mungkin saat kita lelah, saat kita capek, api itu akan mengecil. Tapi kalau kita bersentuhan kembali dengan Tuhan, kita terus punya keintiman, terus punya hubungan dengan Tuhan, sehingga api yang dari Tuhan itu menyemangati, memberi kita pondasi untuk kita bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Kita dapat dari Tuhan sendiri. Amin, saudara. Kita mau umur berapapun, pernah punya kondisi galau, pernah punya kondisi kesendirian, keluarga kita lagi gak benar, tapi kita mau bring it out, godly character, karakter Tuhan. Kita mau munculkan karakter Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita boleh membawa terang untuk anggota keluarga yang lainnya. Kenapa toh kita harus MK? Toh isinya cuma cerita-cerita. Mau kalau cerita-cerita, aku bisa cerita sama teman kerjaku, cerita sama siapapun yang manusia yang kita dekat gitu ya. Nggak perlu MK, nggak harus orang rohani. Kita mungkin berpikir, lah kalau mau ada firman, mau ada sharing, mau ada renungan, aku bisa dengar renungan di WA gitu kan, maksudnya secara online. Tapi saya mau ceritakan satu cerita, saudara. Ini cerita penutup. Ini cerita terkenal, mungkin saudara tahu ceritanya. Ceritanya namanya Juan. Juan ini pergi ke sebuah gereja, tapi dia bosan karena pendetanya khotbah diulang-ulang. Khotbah selalu diulang-ulang. Dia tidak mendapatkan apa-apa, dia tidak mau gereja-gerejaan lagi. Dan itu kemudian benar 2 bulan dia tidak bergereja.
dia di rumah aja. Karena toh ngapain ke gereja, khotbahnya diulang-ulang, aku ngerti khotbahnya apa. Gitu kan, aku ngerti buat apa, aku bisa tanpa gereja. Akhirnya 2 bulan gak ke gereja, saudara. Dan ceritanya itu lagi musim dingin di luar negeri. Lagi musim dingin. Karena 2 bulan udah gak ke gereja, pendetanya bertanya-tanya, Juan kemana? Terus akhirnya Juan didatangi sama pendeta. Pendeta datang ke rumahnya Juan. Ceritanya ada, kalau di luar negeri itu ada tungku perapian. Gitu ya, ada tungku perapian. Lalu ada kursi. 2 kursi disediakan sama Juan. 2 kursi disediakan sama Juan. Pendetanya datang. Pendeta datang, Juan duduk. Basa-basilah mereka, saudara. Apa kabar, Juan? Udah lama gak ke gereja. Terus momen itu yang cerewet itu Juannya. Juannya cerewet. Iya Pak Pendeta, saya tuh 2 bulan gak datang ke gereja. Soalnya saya sibuk Pak Pendeta. Dia gak mau tuh ya menceritakan kejujuran gitu kan. Dia gak mau bilang kalau Pak kamu itu bosen nih, kamu itu khotbahnya itu aja ngulang-ngulang terus. Dia gak mau. Pak Pendeta cuma ngeliatin tungku perapiannya. Kemudian kok beberapa menit kok malah diem-dieman, gak ngobrol lagi. Ya sudahlah Pak Pendeta, terima kasih buat kunjungannya, selamat malam ya Pak Pendeta. Terus Pak Pendeta ngapain, saudara? Mengambil bara di dalam tungku perapian itu, diambil, saudara. Tadinya kan kalau di dalam tungku perapian kan mereka berapi besar ini. Seluruh arang ini kan terbakar api. Diambil sedikit, saudara, pakai alat itu ya. Pakai alat, diambil satu sama Pak Pendeta. Dijauhkanlah dia dari api, dari tungku perapian. Sedangkan waktu itu lagi musim dingin. Lama-lama, arang yang dipisahkan dari api itu redup, mati, dingin. Itu sama seperti kita di dalam komunitas. Yang tadinya kita berada di satu komunitas MK, satu komunitas pelayanan, kita berapi-api bagi Tuhan, tapi kita mencoba untuk mundur karena hal-hal yang menurut manusia penting, menurut Tuhan tidak penting. Dia menjauhkan diri dari tungku perapian yang adalah keluarga MK-nya. Dia menjauhkan dari komunitas pelayanannya, sehingga dia dingin, sehingga dia mati, apinya tidak terbakar lagi. Jadi mau kita mau diam saja di MK pun, mau kita diam saja di komunitas pun, itu aman, saudara. Kalau saya itu memang prinsipnya adalah pelayanan itu menjagai saya. MK itu menjagai saya untuk tetap dalam Tuhan. Soalnya kalau saya jauh dari Tuhan, ya bisa aja saya milih begitu. Setiap weekend saya tak jalan-jalan aja, gak usah pelayanan, gak usah apa, semua kan baik semuanya. Tapi saya kehilangan Tuhan, sehingga saya kosong, sehingga akan ada kegalauan, kesendirian, dan lain sebagainya. Karakter tidak terbentuk. Di ayat yang terakhir, Ibrani 10 ayat 25, saya bacakan aja. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sekarang dunia semakin jahat, maka dari itu ayat ini berkata kita harus semakin giat, saudara, untuk terus berada di pertemuan-pertemuan ibadah, karena menjelang hari Tuhan sudah dekat. Amin, saudara, supaya karakter terus dibentuk, semakin terus berapi-api buat Tuhan.